Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, terima kasih ya yang sudah mau bergabung dalam konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya, teman-teman apakah sudah saling kenal? Sudah, Sudah? Pak. Kalau dari teman-teman sudah, tapi kalau dari Bapak belum, Pak. Oke, saya akan perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Bagus Wardana. Saya di sini sebagai konselor ataupun jadi pemimpin kelompok kalian juga bisa. Oke, teman-teman kesini kan mau ini kan konseling kelompok ya, dengan bidangnya bidang pribadi. Jadi kalian bisa bercerita tentang masalah kalian. Nanti ini saya kasih di sini ada 4 asas. Saya akan menggunakan 4 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas kemandirian, dan yang terakhir asas keterbukaan. Jadi di sini nanti teman-teman nggak perlu takut untuk rahasianya bocor, dan saya minta teman-teman terbuka juga. Lalu teman-teman juga mandiri dalam menyelesaikan masalahnya yang dimiliki tadi. Dan saya minta tolong kepada teman-teman anggota untuk aktif memberikan saran ataupun memberikan pendapat. Oke, permasalahan siapa yang mau dibahas untuk kali ini? Kalau dari saya mungkin Mas Baijul, Pak. Oke, Mas Baijul silahkan menceritakan masalahnya dulu. Jadi gini Pak, saya kan ingin berhenti merokok, dan saya sekarang terserang batuk. Tapi setiap saya mempunyai uang untuk membeli rokok, saya akan membeli rokok. Begitu. Tapi ketika saya tidak punya uang, saya nggak mengerokok, nggak apa-apa. Tapi saya ingin berhenti merokok. Tapi ketika ada uang, pasti saya belikan rokok seperti itu. Oke, dan saya ingin berhenti. Oke Mas, lanjut dulu ya. Lanjut dulu ke Mas Yafa atau Mas Yuda, silahkan. Kalau dari saya mungkin permasalahan saya itu kurang percaya diri, Pak ya. Oke, kurang percaya diri. Itu kurang percaya diri dalam hal apa, Mas? Seperti dalam hal mengambil keputusan atau mungkin kalau perkuliahan ingin bertanya, ya Pak. Itu seringkali saya ini sebelum bertanya itu takut terlebih dahulu gitu Pak, takut salah atau takut gimana gitu. Kurang percaya diri gitu ya Mas. Ya. Oke, saya bisa pahami. Oke, selanjutnya Mas Yafa, silakan diceritakan masalahnya. Jadi saya mengikuti konseling kelompok ini, saya ingin mencari solusi Pak, atau apa itu motivasi lah Pak. Tapi saya bingung karena saya merasa tidak memiliki masalah. Oh. Terus fungsinya Mas Yafa ikut konseling kelompok ini apa? Apa yang mendorong Mas Yafa? Saya ingin mencari solusi atau motivasi lah Pak. Oh. Iya. Tapi saya sendiri merasa bingung karena saya tidak memiliki masalah. Saya merasa bahwa sekarang ini saya tidak memiliki masalah. Oh iya. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, saya minta persetujuan dari kalian semua ya. Kalau kita melakukan konseling kelompok ini, jadi awalnya 3 orang ini, 4 orang dengan saya, ini kita harus selesai sampai akhir konseling kelompok. Jadi ini nanti mungkin ada beberapa tahap. Jadi kalau misalkan sekarang pembahasannya masalah orang pertama, ini minggu kedua nanti masih pembahasan orang pertama ini belum selesai, kita lanjutkan. Kalau misalkan sudah selesai, kita ganti ke orang selanjutnya, siapa yang mau dibahas. Oke? Jadi Bapak minta persetujuan dari kalian semua untuk tetap setia, tetap setia ya pada kelompok yang ini. Oke. Siap, Pak. Ini di sini kalian pilih permasalahan siapa yang ingin dibahas.
Mas Syafa, Pak. Mas Syafa. Oke, Mas Iya, Baijul Mas pilih Syafa. Mas Syafa. Mas Syafa pilih siapa? Mas Baijul. Waduh. Pilih siapa Mas Syafa? Kalau saya sendiri terserah sih Pak. Saya sendiri juga bisa, Mas Baijul bisa, atau Mas Aki, Mas Farid Yuda yang duluan juga nggak apa-apa. Oke. Soalnya saya rasa masalah Mas Syafa yang paling rumit, Pak, dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Tapi gini Mas Baijul ya, Mas Syafa di sini ini dia tidak ada permasalahan, dia cuma ingin mendapatkan motivasi gitu. Sedangkan di sini kan konseling kelompok, jadi apa ya? Ya bukan nggak ngebolehin. Jadi kita di sini harus pemikirannya harus satu tujuan lah itu kan. Kalau misalkan dua orang ini ingin memecahkan masalah, lalu yang satu orang ingin kayak intinya biar dirinya ada motivasi, itu kan nggak sejalan gitu loh. Jadi kita sejalankan dulu dari awal. Kalau misal pembahasannya termasuk masalah Pak. Gimana Mas? Itu kan juga termasuk masalah. Iya, betul. Soalnya kan gitu. Pertama kali Mas Syafa bilang kan dia tidak memiliki masalah, sedangkan semua manusia itu pasti memiliki masalah, baik itu kecil ataupun berat kan ya. Mas Syafa sekarang tidak merasa memiliki masalah. Nah, jadi kalau menurut saya masalahnya Mas Syafa adalah Mas Syafa tidak merasa memiliki masalah. Begitu. Oke, kalau gitu ya. Berarti Mas Baijul setuju ya, permasalahan Mas Syafa ya yang dibahas ya. Oke, saya tanya ke Mas Yuda. Mas Yuda, permasalahan siapa yang ingin dibahas Mas Yuda? Mungkin dari saya tidak jauh berbeda sih, tapi kalau Bapak menginginkan itu kita konselingkan tujuannya menyelesaikan masalah kan. Iya. Tapi apa itu kata Mas Baijul, Mas Syafa juga termasuk memiliki masalah kan. Ya, oke. Jadi kalau saya yang dibahas itu mungkin dari Mas Syafa saja, Pak. Oke ya, berarti ini voting yang menang Mas Syafa ya, pembahasan Mas Syafa yang akan dibahas ya. Oke. Iya Pak, baik. Saya mau bertanya sama Mas Syafa. Mas Syafa ini apa ya? Masa dari dulu sampai sekarang itu nggak ada kayak suatu permasalahan apa yang dimiliki? Kalau untuk akhir-akhir ini nggak ada sih Pak. Nggak ada? Nah, cuma lagi mood aja Pak. Jadi ingin mencari solusi. Oke, saya bisa pahami. Berarti permasalahan Mas Syafa tadi kan bilangnya nggak ada masalah, sekarang permasalahannya bad mood. Oke, ya. Kan bad mood karena nggak ada masalah, Pak. Oke, ya. Berarti pinter. Manusia nggak ada salah, oke. Sip. Gini, Mas ya. Itu sejak kapan Mas Syafa merasakan bad mood itu sejak kapan? Kalau merasakan itu ya tadi Pak, tiba-tiba gak enak lah Pak. Rasanya jadi berubah. Oh, iya. Tapi nggak tahu alasannya kenapa. Terus itu biasanya munculnya itu karena apa? Faktornya apa? Kalau munculnya sih kurang tahu Pak. Karena kan musuhnya tiba-tiba. Tiba-tiba muncul. Itu Mas Syafa bad mood itu sering terjadi atau jarang? Kayak misalkan gini, Mas Syafa, jangka waktunya itu 1 minggu 1 kali itu pasti ada bad mood-nya, atau 1 minggu full kadang nggak ada bad mood? Bad mood-nya lagi baik atau jarang sih, Pak. Gimana? Jarang sih. Nah, ketika Mas Syafa yang dulu-dulu ya ini, ketika Mas Syafa dulu ketika bad mood, itu Mas Syafa itu biasanya untuk menghilangkan bad mood-nya itu gimana? Kalau untuk ngilanginya ya mungkin saya buat tidur Pak. Tapi ya nggak bisa tidur. Dibuat tidur tapi nggak. Oke. Akhirnya tambah. Oke. Gini dulu deh. Saya mau tanya ke teman-teman
yang ada di sini anggota-anggotanya, anggota kelompok, ada Mas Farid Yuda sama Mas Baijul. Di sini saya mau apa ya? Intinya kayak memberi saran atau pendapat dari kalian sendiri tentang permasalahan ini, atau kalian ada permasalahan yang seperti ini juga dulunya dan ingin diceritakan pada saat ini, ya boleh, silahkan. Oke, silahkan dari teman-teman yang mau menceritakan dahulu, silahkan, atau memberi pendapat atau memberikan saran kepada Mas Syafa. Saya dulu, Pak. Saya ingin bertanya kepada Mas Syafa. Saat Anda melakukan apa, Anda bisa bad mood tadi, Mas Syafa? Saya tidak melakukan apa-apa, Mas Baijul. Ya, tiba-tiba muncul aja. Jadi gini ya, setahu saya, sepengalaman saya ketika saya sedang bad mood, apa ya, bad mood itu sangat berat gitu, Pak. Jadi saat bad mood kita melakukan apapun itu jadi nggak enak banget. Begitu, Pak. Jadi saran saya kepada Mas Syafa, bersenang-senanglah hari ini. Apa yang bisa membuat Anda senang, lakukan. Apa yang ingin Anda lakukan saat itu, selagi itu benar dan bisa menyenangkan hati Anda, Mas Syafa, lakukan. Seperti itu. Karena itu bisa bisa menghilangkan atau bisa meredam sedikitlah rasa bad mood tersebut. Seperti itu. Sudah, Mas Baijul? Sudah, Pak. Oke, itu bagus sekali gitu saran dari Mas Baijul. Lakukanlah kesenanganmu yang ingin kamu lakukan sekarang. Mas Syafa, bisa dipahami ya saran dari Mas Baijul? Ya. Bisa. Mungkin dari Mas Farid Yuda ada saran kepada Mas Syafa, silahkan. Oke, sebelum saya memberikan saran, mau bertanya kepada Mas Safa, apa keseharian Mas Safa itu memiliki kegiatan apa ya, Mas? Kalau boleh tahu. Kalau sehari-hari saya sih ya seperti biasanya, Mas. Paling ya kuliah, setelah itu bantu orang tua, terus ya ngapa-ngapain, paling yang jalan tugas. Kalau ada job pekerjaan ya bekerja, kalau nggak ada ya nggak. Tapi selama perkuliahan itu Mas Safa mengikuti apa itu, apa UKM atau tidak, Mas? Oh, ikut, Pak. Ikut, Mas. Kalau boleh tahu UKM apa? UKM Teater Giu. Nah, jadi begini, Mas, pengalaman saya ketika bad mood itu saya kan, ya benar yang dikatakan Mas Baijul, bad mood itu masalah yang paling apa ya, berat dan juga susah untuk diselesaikan, apalagi cara menyelesaikannya pun secara sendirian. Kan rata-rata bad mood juga kan butuh orang lain untuk menghibur, begitu ya, Mas ya. Jadi pengalaman saya ketika bad mood itu, keseharian saya kan selama kuliah mungkin nanti habis kuliah saya bermain bola, terus bermain apa, bulu tangkis begitu. Nah, kalau Mas Safa kan perkuliahan habis perkuliahan kan mengikuti ekstra atau UKM teater. Jadi Mas Safa ketika bad mood itu bisa apa ya, bisa dikatakan cara menyelesaikan atau menghibur kebadmutan Mas Safa itu bisa apa ya, dihibur dengan mengikuti UKM teater itu, Mas. Kan setahu saya UKM teater itu kan banyak teman-temannya juga, dan juga apa ya, pada intinya bisa Mas Safa itu lebih mudah untuk melupakan gitu loh, masalah yang dialami oleh Mas Safa, bad mood gitu, Mas. Oke, Mas Yuda. Udah, Mas Yuda, sarannya? Halo, halo Mas Yuda. Bisa dengar ya?
Mas Yuda? Iya, bisa Pak, bisa. Oke, Mas Syafa, tadi tahu kan ya, udah dengar kan saran dari Mas Yuda tadi ya? Ya Pak, sudah Pak. Oke, jadi saran dari Mas Yuda itu hampir sama seperti Mas Baijul ya, melakukan suatu kesenangan. Jadi kalau misalkan Mas Syafa ada apa ya, kayak UKM itu kan tempat untuk apa ya, melakukan ini kayak seperti melakukan hobinya Mas Syafa, apa ya, kayak kesenangan Mas Syafa tersendiri lah di teater Geo itu. Nah, kalau Mas Syafa di teater Geo itu kan bisa meluapkan isi hatinya, ya mungkin bisa menghilangkan bad mood tadi. Sekarang Bapak mau tanya, Mas Syafa tadi kan bilang kayak kalau sering membantu orang tua, terus kadang juga mengerjakan tugas, terus juga bekerja. Nah, yang saya tanyakan, kalau untuk ketika Mas Syafa bekerja, ini ketika bad mood, lalu apa yang dilakukan Mas Syafa? Apakah meninggalkan pekerjaannya, aku gak mood, atau bagaimana? Kalau untuk pekerjaan ya mungkin saya alih tangan kan Pak ke teman saya. Jadi saya tinggal. Oh, berarti meninggalkan pekerjaan ya? Kan pekerjaannya bukan jadi bawahan orang lain. Jadi saya kan bekerja sendiri. Oh, Usaha sendiri. bekerja sendiri. Oke. Terus kalau misal gini, kalau misal temennya Mas Syafa nggak bisa, terus Mas Syafa harus melakukannya sendiri, benar-benar melakukan pekerjaan itu sendiri, lalu Mas Syafa itu tiba-tiba bad mood. Nah, langkah apa yang Mas Syafa lakukan pada saat itu? Apakah sudah pernah terjadi sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah terjadi seperti itu atau belum? Oh, sebelumnya sih belum pernah. Oh, belum pernah. Saya kira sudah pernah. Nah, ini Mas Syafa, langkah apa yang sudah Mas Syafa lakukan untuk menghilangkan bad mood? Ya, seperti dikatakan tadi Mas Yuda sama Mas Baijul tadi. Jadi ketika saya lagi bad mood, saya mencari peralihan lah Pak. Oke. Ya, mencari kesenangan, biar dapat mood lagi. Nah, tapi kan dalam kondisinya sekarang kan sudah malam, dan kondisinya juga lagi di lockdown seperti ini Pak. Ya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu sebelumnya itu Mas Syafa apakah sudah pernah melakukan hal-hal kayak menghilangkan bad mood itu atau belum pernah sama sekali? Kalau untuk menghilangkannya sih belum pernah Pak. Belum pernah ya. Berarti ini Mas Syafa konseling kelompok ini. Bagaimana Mas Syafa? Saya alihkan lah Pak. Ya kayak waktu di perkuliahan ya saya alihkan fokusnya. Oh. Cari hiburan lah Pak biar nggak bad mood. Iya, bisa saya pahami. Tapi kan kondisinya sekarang kan nggak bisa cari peralihan itu tadi Pak. Iya Mas, iya karena semua terbatas karena PPKM. Ya, betul. Mau cari makan ya nggak bisa sudah malam. Iya, betul itu. Daripada diobrak mending di rumah aja. Lah maka dari itu. Iya. Jadi ini Mas Syafa pertama kali ya untuk menemukan sebuah solusi dari pemecahan masalah Mas Syafa tentang bad mood tadi baru pertama kali ini ya mendapatkan pemecahan masalahnya. Belum sih Pak. Masih sekarang kan saya juga belum mendapatkan solusinya. Oh, ya kalau Mas Syafa, pendapat Mas Syafa tentang saran-saran dari teman-teman tadi bagaimana? Bagus apa tidak? Kalau saran dari teman-teman ya bagus sih Pak. Oke. Memang kan walaupun saya lagi bad mood, tapi mencari peralihan tadi, seperti mencari kesenangan yang lain. Iya. Okay. Tapi rasanya juga masih bad mood Pak. Ya. Masih nggak enak. Rasanya ya gitu-gitu aja. Seperti ketika saya lagi bad mood, saya cari peralihan, saya jalan-jalan lah, daki gunung. Oh Mas Syafa daki gunung juga ya? Suka ya? Oh. Ketika saya daki gunung, rasanya ya tetap bagus Pak. Iya. Oke.
Eh, kalau masalah Mas Syafa ini kan tadi belum bisa menemukan pemecahannya karena ini kan serba terbatas saat ini. Jadi gimana ya, kalau menurut saya dulu pernah sih juga kayak gitu, kayak bad mood gitu. Tapi ya saya alihkan, saya seperti perkataan Mas Baijul tadi sama Mas Yuda, seperti sarannya tadi. Saya alihkan ini, saya suka mendaki gunung kan, saya mendaki cuman tipis-tipis, cuman kayak ngambil view-nya aja, mencari ketenangan seperti itu. Lalu Mas Syafa, setelah yang diharapkan Mas Syafa setelah melakukan konseling ini apa harapannya? Harapan saya ya mendapatkan solusi tadi. Nah, mendapatkan solusi. Tadi kan dari teman-teman sudah mendapatkan saran kan. Lalu saya tanya kepada Mas Syafa ini, apakah Mas Syafa ada cara tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya Mas Syafa ini? Tapi untuk yang rasa takut yang telah saya rasakan yang sudah berlalu, itu hilang tangan dirinya, Pak. Gimana Mas? Kurang terdengar. Ya hilang sendiri lah, Pak. Oh, Takutnya itu ya. iya. Oke. Hilang sendiri. Dan saat ini, apakah masih ada rasa bad mood-nya? Masih ada, Pak. Masih ada? Masih ada. Iya. Oke, kalau saran dari saya ya, saran aja. Mas Syafa melakukan hal yang seperti yang dikatakan Mas Farid Yuda sama Mas Baijul tadi, melakukan kesenangan. Ya, saya menyadari kalau saat ini nih PPKM, tetapi Mas Syafa dialihkan kesenangannya itu yang masih dalam lingkup rumah aja. Kayak misalkan mereteli motor, tahu kan bahasa mereteli? Ya, seperti itu. Mungkin Mas Syafa ada kesenangan sendiri. Gimana Mas Baijul? Merusak, mereteli itu kan merusak, Pak. Bukan merusak sih, kayak mereteli itu kayak melepaskan kayak Bisa dibilang memodifikasi rangkaian motornya itu dicopotin terus dibenerin lagi gitu Mas. Bukan merusak. Kalau merusak ya kayak yang di Instagram itu, yang motornya dibanting-banting. Tapi kalau nggak bisa, Pak. Kalau nggak bisa ngebanting lagi, Pak. Jadi kan merusak. Ya seperti itu. Melakukan hal-hal yang kayak masih di dalam dijual saja Mas motornya. Bagaimana Mas Yuda? Kalau menurut kata Mas Syafa kan kalau tidak bisa mengembalikannya dijual saja. Nah itu benar itu, jual aja wis, daripada susah-susah benerin, habisnya juga banyak, mending jual aja. Oke. Pak, apakah saya boleh bertanya Pak kepada Mas Syafa? Ya boleh Mas Baijul, silakan. Apakah Mas Syafa sekarang belum menemukan solusi, masih belum menemukan solusi? Belum, Mas Baijul. Belum. Mas Syafa kan sekarang lagi bad mood. Terus yang Mas Syafa inginkan itu apa? Bagaimana? Ya, kita dengan Mas Baijul. Iya, ingin menghilangkan bad mood tadi. Terus kan ketika bad mood semuanya mengganggu. Ketika mau ingin tidur. Oke, teman-teman semua, saya mohon maaf. Ini karena waktunya udah limit. Oke. Saya minta dipercepat aja ya. Untuk pertanyaan dari Mas Baijul disimpan dulu untuk pertemuan minggu depan ya. Intinya pada pertemuan hari ini kita menyelesaikan masalah dari Mas Syafa dahulu. Untuk pertemuan minggu depan kita masih lanjut permasalahan dari Mas Syafa. Karena Mas Syafa belum menemukan masalahnya. Belum menemukan solusinya. Dan Mas Syafa tadi bilang bisa berhenti dengan sendirinya gitu ya. Jadi kita harus cari tahu ini. Oke. Untuk Mas Syafa silakan dilakukan seperti yang saya lakukan, saya berikan saran tadi, yaitu hak Mas Syafa lagi mau melakukan atau tidak. Saya hanya memberikan saran. Saya sama teman-teman semua ini hanya memberikan saran. Teman-teman memberikan saran, saya sebagai fasilitator, tapi juga berhak memberikan saran. Seperti itu. Dan selebihnya bisa
kembali ke Mas Syafa sendiri mau atau tidak. Seperti itu ya Mas Syafa, bisa dipahami ya? Ya Pak, bisa dipahami. Oke. Terima kasih ya kepada teman-teman semua yang mau meluangkan waktu untuk konseling kelompok pada malam ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan, jangan keluar rumah kalau nggak benar-benar penting. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bagus.